Hai USG Friends, selamat datang di podcastnya USG Education, di mana di sini kita akan bahas sesuatu yang bisa menginspirasi kamu untuk menghadapi masa depan. Nah, sebagai international education provider, USG Education bisa kamu jadikan kendaraan untuk menjemput mimpi kamu berkuliah di luar negeri. Programnya apa aja sih? Itu bisa kamu cek dan follow di Instagram USG Education, yaitu @usg.education. Nah, sekarang ini kita akan ngobrol sama seseorang yang saya pikir bisa inspire kamu banget, karena beliau ini masuk sebagai nominasi penata musik terbaik untuk film Pengabdi Setan 2 di Festival Film Indonesia 2022. Agi Darwatama. Hai Mas Agi. Halo, selamat siang. Gimana Terima perasaannya jadi nominator di FFI? Udah bosen ya? Ya, selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi keren banget loh, Ya, Mas. artinya kerja keras selalu, kalau misalnya kayak gitu selalu bersyukur ya, karena ya aku sama tim itu memang setiap dapat proyek itu all out gitu loh kerjanya gitu, dan selalu senang kalau ada yang mengapresiasi gitu. Iya, alhamdulillah ya. Amin. Oke, Mas Agi, ini mau nanya nih, Ya. Mas Agi itu dari kapan sih suka musik? Terus gimana caranya bisa tahu kalau passionnya Mas Agi itu memang di musik gitu? Karena kadang-kadang kita kan kadang suka ini, tapi suka ini juga. Nah, Mas Agi ini bisa Ya. precise banget ke musik gitu. Itu cara taunya gimana nih, Mas? Iya, sebenarnya minat aku tuh ke musik memang sudah dari kecil ya gitu. Walaupun aku benar-benar pertama kali punya instrumen sendiri itu setelah lulus SD. Itu berhasil membeli gitar dengan hasil tabungan sendiri gitu. Tapi memang dari kecil, terutama di lingkungan keluarga gitu ya, kakakku tuh selalu nyetel musik di manapun kapanpun gitu. Jadi musik selalu ada di sekelilingku gitu ya dari kecil. Dan selama itu juga aku ada ketertarikan khusus kalau misalnya lihat instrumen musik gitu. Jadi selalu kayak pengen mainin walaupun nggak bisa gitu. Misalnya ada piano gitu, selalu deketin, terus selalu nyoba-nyoba gitu. Ada keyboard, cobain. Ada gitar, main gendreng-gendreng walaupun nggak bisa gitu. Tapi ya itu dia, lama-kelamaan rasa ketertarikan itu jadi serius ketika aku memang bisa beli gitar sendiri gitu. Dan akhirnya aku mencoba mendalami gitar walaupun belajar sendiri secara otodidak. Mulailah habis itu SMP mulai ngeband gitu, SMA mulai ngeband juga gitu, dan sambil belajar yang tentunya bidang yang seharusnya kayak bidang di SMA gitu ya. Aku juga sebagai hobi lebih mendalami musik gitu, dan ya lama kelamaan itu tidak bisa lepas gitu, dan menjadi passion. Ya sejak itu juga aku mulai senang dengan musik di film. Kalau nonton film itu selalu memperhatikan ya, ini musiknya kok bisa keren banget gitu ya. Dan pelan-pelan juga mulai nabung, beli album soundtrack film gitu, beli kasetnya. Yes, zaman dulu masih kaset ya? Masih kaset. Terus mulai CD lah. Gitu. Ya, jadi aku juga kalau dibilang bagaimana bisa tahu passionnya, sebenarnya juga ya terjadi secara alami ya gitu, karena itu satu hal musik ya yang nggak bisa lepas dari dulu gitu. Kemanapun aku selalu pengen dengan musik, selalu pengen bermain musik gitu. Jadi ya nggak tahu waktu itu dibilang passion apa enggak, cuman yang pasti sih selalu nggak bisa lepas, itu aja, nggak bisa lepas sampai akhirnya aku mendalami secara serius begitu sudah mulai belajar secara formal ya. Itu sudah cukup lama ya, mungkin bahkan setelah aku sempat studi di yang studi bidang lain, tapi setelah itu aku dapat kesempatan untuk belajar audio production. Nah, disitulah aku juga mulai yakin bahwa memang ini passion yang aku nggak bisa hindari gitu. Jadi kayaknya mesti ikuti kata hati lah gitu. Nah, ini nih yang menarik nih, kan dari kecil sukanya musik ya. Tapi tadi sempat kesebut nih sama Mas Agi bahwa Mas Agi pernah
kuliah atau sekolah serius di bidang lain, ya kan? Ya. Itu kenapa bisa ke situ, Mas Agi? Kenapa bisa ke hukum gitu? Ini aku sebut aja di bidangnya hukum. Iya, aku dulu setelah Selesai lulus lagi, SMA ya kan? belajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ngambil hukum internasional dan lulus. Itu nggak Kalau sebentar dibilang loh, Mas. Hukum itu nggak sebentar loh. 4 tahun. kalau kalau ditanya kenapa, mungkin karena waktu itu memang ya aku kan anak angkatan 90-an ya, di tahun peralihan antara 90-an ke 2000-an itu sekolah musik atau sekolah audio di Indonesia hampir dibilang tidak ada gitu. Jadi aku juga kalau mau minta ke orang tua mau belajar musik dong gitu, yang ada disuruhnya cuma les gitu. Dan aku agak kurang cocok kalau ikut les musik. Pernah ikut gitu, cuman nggak tahan. Mungkin satu dua kali pertemuan terus nggak terusin gitu, karena yang ada aku hanya belajar membaca not balok dan menjadi pemain yang selalu mengikuti petunjuk di buku gitu ya. Sementara aku pengen sesuatu yang aku bisa gali secara kreatif gitu. Nah, saat itu memang belum ada sekolahnya, mungkin kalau ada pun juga hanya satu, dan ada juga mungkin di luar kota gitu. Jadi pilihannya sama sekali hampir dibilang zero waktu itu. Dan aku nggak tahu, ya sama nih, jadi kayak aku masih dalam masa mencari jalan gitu ya, mencari jalan sebenarnya aku bisa kemana ya. Saat itu aku sempat hampir nyerah juga gitu, ya udah deh ikutin apa kata yang orang-orang bilang, ambil aja dulu bidang yang pasti dulu gitu. Dan bidang hukum ya waktu itu aku pilih karena mungkin jauh dari hitung-hitungan gitu ya, walaupun aku lulusan FIS gitu ya, lulusan fisika, cuman justru di situ aku ya mencari bidang yang jauh dari hitung-hitungan, asal nggak apa-apa deh, yang penting nggak ngitung gitu ya, ya udah bidang hukum gitu. Iya, zamannya Mas Agi dulu masih FIS ya, fisika, biologi gitu ya, A1, Betul, A2 ya. FIS, bio, dan SOS. Bahasa, ya kan SOS gitu. Iya. Itu sempat ditentang nggak sih, Mas? Maksudnya pengen sekolah musik terus ditentang sama orang tua gitu. Karena kan nih ya, setahu saya, ini bukan bukan memberikan stigma negatif sama jurusan musik, enggak. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa orang tua yang kayak, kamu tuh sekolah musik, nanti mau jadi apa gitu. Iya kan, Mas? Pernah ngalamin kan yang kayak gitu? Iya kan? Nanti masa depannya gimana? Lebih baiknya jadi insinyur, dokter, ya kan, pengacara. Iya. Gitu. Itu kayak drama-drama di film banget iya, gitu ya. Bener. Kayaknya itu kata-kata itu, tapi memang itu yang terjadi beneran. Boleh Karena dong, memang dulu kiatnya biar iya. anak-anak bisa ngeyakinin orang tuanya bahwa musik tuh sebenarnya punya masa depan loh gitu. Iya. Memang waktu itu juga sama ya. Aku juga karena mungkin didukung dengan tidak adanya sekolah, aku tidak punya alasan untuk berargumen aku pengen belajar musik, gitu. Yang ada selalu dijawab dengan hal itu, kayak kamu mau jadi apa, emang sekolah musik di mana gitu. Tapi ya bagaimanapun aku tuh nggak bisa lepas dari musik gitu. Jadi saat itu ya aku mengembangkan musik lewat hobi, yaitu adalah ngeband. Dan di ngeband itu aku mulai mendalami songwriting, aku mulai bikin kompos lagu, aku mulai belajar aransemen, pelan-pelan juga ngintipin orang-orang yang lagi proses rekaman, walaupun tidak mengerti ya waktu itu, hanya melihat, nanya-nanya, dan tidak terlalu mengerti. Sampai akhirnya ada satu titik di mana aku dapat kesempatan setelah lulus nih ya, aku dapat kesempatan untuk belajar bidang lain. Aku diperbolehkan dan aku memilih audio production saat itu. Dan bukan musik sebenarnya yang aku pilih. Kenapa? Karena kalau aku belajar musik, terus terang, walaupun aku punya minat di bidang musik yang kuat, tapi skill musik aku, karena aku belajarnya dari otodidak, susah untuk start langsung di perguruan tinggi saat itu. Karena aku tidak pernah les, aku tidak punya dasar nulis dan membaca not balok gitu. Tapi begitu aku tahu ada bidang audio production, ya, dan di situ ternyata adalah bidang yang belajar
uh, tentang cara memproduksi musik dari sisi teknis gitu. Jadi aku belajar bagaimana merekam musik yang aku buat, aku belajar mengoperasikan program untuk memperkaya musik yang aku bikin gitu. Nah, kalau misalnya ditanya kok apa gimana sih caranya tuh bisa yakin itu, nah itu aku juga susah sih jawabnya karena memang dari dulu kekeh banget gitu loh. Aku pengen belajar musik tapi selalu susah jalannya, dan begitu ada jalan yang dikasih gitu loh, aku nggak bisa sia-siakan. Waktu itu aku dikasih kesempatan belajar bidang lain, aku memilih audio production. Nah, jadi kalau misalnya memang ada di antara teman-teman ya yang punya passion di bidang musik, juga mungkin ada pengen belajar teknik rekaman, pengen belajar sound design, dan itu memang menjadi hobi yang tidak bisa lepas, dan kalian pikir itu adalah sesuatu yang akan menjadi karir kalian, itu jangan dicuekin rasa itu gitu, karena memang itu sama dengan aku dulu. Nah, begitu dapat kesempatan jangan disia-siakan. Nah, apalagi sekarang sekolah dan tempat belajar musik atau audio production di Indonesia itu sudah ada dan bisa dibilang terbilang banyak gitu. Jadi dan karirnya pun jauh lebih jelas timbang dulu saat aku masih belajar. Jadi jangan khawatir kalau kalian, aku belajar musik buat apa ya? Nah, itu nanti ternyata sama sih, aku juga waktu belajar juga pernah terpikir seperti itu, akan jadi apa ya gitu. Tapi begitu sudah mulai menjalani, ternyata bidang musik dan audio production ini banyak sekali yang memerlukan gitu. Dan ketika nanti ditanya ya sama orang tua, nanti kamu mau jadi apa sih belajar musik? Tunjukin tolong itu fotonya Agina Rotama, terus bilang nih, gitu ya. Iya, karena pada dasarnya memang kalau logikanya gini, apapun yang kita dengar, yang ada audionya, yang ada musiknya, gitu ya. Kita dengar musik di kafe, kita dengar musik di radio, kita dengar musik di streaming, kita nonton film, kita nonton video game. Di situ pasti ada unsur audio dan ada musiknya. Kan itu yang buat orang-orang yang mempunyai profesi di bidang audio dan musik. Berarti kan industri itu sangat-sangat besar sebenarnya. Nah, itu yang harus kita pegang untuk yakin bahwa sebenarnya memang di bidang ini karirnya itu banyak sekali. Ya, Mas Agi, nih ya, kan biasanya orang tuh kalau misalnya terjun ke musik, passionnya musik, biasanya mereka itu pinginnya sih mimpinya itu kerja musik di depan layar. Ini kenapa Mas Agi memilih, ini agak anti mainstream nih, ya kan? Milihnya di belakang layar aja gitu. Jarang loh, Mas. Ya memang kalau kita ya memutuskan untuk terjun di bidang industri musik atau audio ini, memang ada dua pilihan itu. Kita bisa menjadi artisnya atau kita bisa menjadi orang yang mendukung artisnya atau mendukung karyanya gitu. Nah, itu bisa memang, dan semua itu ada sekolahnya, itu ada pelajarannya ya. Kalau kamu mau tetap menjadi artisnya, itu punya pelajaran khususnya sendiri ya, dan itu tidak gampang ya, dan itu perlu kerja keras juga. Sama untuk bisa belajar orang yang mendukung karya di belakang layarnya, sama beratnya juga ya. Dan buatku, kenapa aku memilih di belakang layar, karena aku lebih senang, orangnya itu senang ngulik ketimbang tampil gitu kalau aku. Pertama karena mungkin ya aku ngeband ya, kalau misalnya dibilang senang tampil apa enggak, kalau ngeband ya pasti aku senang manggung gitu. Cuman kalau berkarya, aku lebih senang untuk berkarya untuk sesuatu yang diperlihatkan atau diperdengarkan ke semua orang tanpa aku harus menunjukkan secara langsung gitu loh permainannya. Ya, tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Nggak ada yang salah sih sebenarnya gitu. Jadi apapun yang kamu, misalnya ada teman-teman yang aku pengen jadi artisnya, boleh, dan itu sangat diperlukan juga. Tapi aku enggak, aku pengen jadi produsernya aja, aku pengen jadi komposer di belakangnya, aku pengen jadi sound engineer-nya. Bisa juga, emang itu semua tidak ada
itu semua banyak sekali yang harus dipelajari di kedua tempat itu. Bahkan kamu bisa menjadi dua-duanya. Aku bisa mau jadi produser dan aku pengen jadi artis juga, boleh juga. Banyak sekali sekarang yang seperti itu juga gitu. Jadi kalau ditanya mau milih di belakang layar atau di depan layar, ya kamu maunya gimana gitu, aku balikin lagi, mau dua-duanya bisa, mau salah satu bisa gitu. Nggak ada yang salah. Gimana rezekinya ya. Iya, dan semuanya punya jalan dan punya karir path-nya yang sangat luas gitu. Di Indonesia luas, di internasional juga sekarang sudah sangat terbuka. Artis-artis Indonesia sudah banyak yang dikenal di dunia internasional. Karya-karya musik, karya-karya film juga sama gitu. Jadi kedua posisi itu baik di depan di belakang layar punya porsi karir path yang sama luasnya. Oke. Nah, Mas Agi, selain bermusik nih, Mas Agi sibuknya ngapain lagi sih? Aku, ya tentunya main profession aku sehari-hari sibuk dengan membuat musik untuk film, untuk iklan, untuk multimedia. Aku juga di situ berperan sebagai sound designer juga. Aku juga banyak memproduce artis atau band. Apakah itu band baru atau mungkin band yang independen yang mungkin tidak tahu mau kemana dan tidak berani untuk menawarkan karyanya ke label yang besar. Di situ aku senang membantu mereka gitu. Dan selain itu juga aku mengajar, ya, aku mengajar di UIC, Audio and Music Production atau UICM. Oke. Menarik tuh. Kalau misalnya nih Mas, misalnya kita berandai-andai aja. Kalau misalnya tiba-tiba nih Mas Agi disuruh milih antara dua itu ya, jadi komposer musik atau ngajar, pilih yang mana Mas? Karena dua-duanya menyenangkan, menurutku dua-duanya sama serunya. Kita berkarya dan juga kan dalam berkarya itu kan kita juga dengan sendirinya belajar. Berarti ilmu kita bertambah. Cuman buatku sendiri ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak kita share ke orang-orang yang pengen belajar supaya nantinya ada regenerasi. Dan itu buatku sangat penting. Jadi buatku sih kedua hal itu nggak bisa dibandingkan. Aku mau pilih yang mana ya, tetap berkarya atau tetap pengen ngajar. Dua-duanya sih pengen seterusnya gitu. Karena juga aku pengen terus berkarya, tapi aku juga pengen share apa ini yang aku yang sudah aku experience aku, ilmu yang sudah aku dapat baik dari pelajaran formal waktu aku belajar audio production maupun dari experience, ya itu juga ilmu yang tidak pakem gitu. Maksudnya dalam arti setiap waktu selalu punya perubahan dan itu selalu harus harus di-share. Tahun 2010-an ilmu yang aku punya itu seperti ini. Sekarang udah 2020-an. Experience aku sudah beda lagi dan orang-orang mungkin banyak yang belum paham gitu ya bahwa setiap tahun itu ilmu di bidang musik dan audio production itu selalu berkembang. Jadi kita nggak bisa berhenti belajar dan nggak bisa berhenti sharing ilmunya, gitu. Karena semuanya selalu berubah. Teknologi juga mendukung itu, juga situasi sosial, ya, di mana orang-orang sebelum pandemi dan setelah pandemi juga banyak berubah. Cara mereka menikmati hiburan juga berubah. Cara mereka berinteraksi dengan teknologi juga banyak berubah. Nah, itu kalau misalnya nggak kita pelajari dan nggak kita share, itu nggak berkembang ekosistem di sekitar kita. Gitu. Kita harus bisa mengembangkan ekosistem di bidang kita yang ada di sekitar kita ini supaya semuanya maju sama-sama. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang tempat Mas Agi ngajar nih di UIC College Audio Music Production berarti ya, itu buat keluar negeri ya Mas? Iya kan? Oh iya, itu buat keluar negeri kan? Iya. Nah, Mas Agi ada rekomendasi nggak kalau di luar negeri nih yang lagi happening banget university-nya yang bisa dimasukin buat kita yang pengen jadi the next Agi Narotama nih kemana nih Mas?
Oh, banyak sih ya. Gini, kalau aku sekarang ngajar di UIC, Audio and Music Production. Di UIC sendiri itu kita belajar punya tahapan-tahapan ya, ada dari mulai di teks, dari mulai di teks itu kayak level akhir SMA gitu ya, lalu ada nanti masuk ke level selanjutnya itu ada higher national certificate, lalu ada higher national diploma, dan begitu kamu lulus kamu bisa berkarir di situ dan kamu berkarir mencari pelajaran laut experience, atau kamu bisa meneruskan menambah ilmu yang lebih dalam lagi, nambah gelar lagi jadi bachelor sampai ke master. Nah, tapi untuk mengambil bachelor dan master itu memang cukup cukup saya menyarankan kalau kita mulai mencari lingkungan yang baru ya. Dan ada bagusnya kita mencari sekolah memang yang punya industri yang sudah puluhan tahun berkembang gitu ya, seperti di luar negeri. Nah, kayak UIC ini kita kerjasama dengan beberapa university yang punya bidang musik ya, seperti Coventry di United Kingdom gitu ya, dan ada beberapa nama lain, dan tidak terbatas harus di negara itu juga ya, kita bisa cari sekolah lain dan kita bisa tanya ke sekolah, terutama di UIC, apakah kita punya kerjasama dengan sekolah itu, dan di sana ya kita bisa selain bisa menambah gelar, bisa menambah ilmu, kita juga bisa mulai belajar secara sosial, secara di luar sekolah, pengalaman-pengalaman baru kalau misalnya kita bermusik tidak di Indonesia ini seperti apa. Jadi belajar musik itu yang secara formal ini juga sama. Kita harus cari tempat baru, harus cari sekolah yang punya ekosistem musik yang baik gitu ya. Dan itu di UIC kita bisa kita punya jalan ke situ. Oke. Nah, terus kalau misalnya ikutan UIC College Audio Music Production itu Mas Yogi berapa lama sih waktu belajarnya? Ya, kalau di Indonesia sendiri di tempat kita itu nggak lama ya. Untuk bisa lulus sampai ke diploma ya itu sekitar 2 tahun ya. Jadi sekitar 2 tahun saja. Setelah itu kamu bisa, misalnya kamu mau kerja dulu deh, cari pengalaman bermusik atau mungkin berkarya secara audio di Indonesia, boleh ya. Karirnya sudah banyak di level itu. Atau kamu mau mencoba merambah ilmu ke luar negeri dan mulai mencari kesempatan di ekosistem musik luar negeri, lebih baik lagi. Karena ya ini juga dari pengalaman dan dari teman-teman saya yang juga sekolah di luar negeri dan berkarya di luar negeri, ternyata untuk bisa kita berkarya di luar ya secara internasional itu tidak susah sebenarnya. Yang penting kamu punya passion, kamu tahu mesti belajar di mana, dan kamu mesti paham ekosistemnya ya. Dan jangan takut untuk melebur ke ekosistem itu, karena musik secara internasional, secara global itu universal language. Nggak peduli kamu dari mana, kalau misalnya you are good, kamu akan pasti diterima di ekosistem itu. Dan nggak sedikit musisi-musisi Indonesia atau mungkin profesional Indonesia di bidang audio, di bidang musik itu sudah berkarya secara internasional. Ya, karya-karya mereka ada di film-film internasional banyak, di video game, di animasi, dan secara yang di depan layar pun juga nggak main-main ya. Ya kita bisa tahu lah ada siapa artis yang di Amerika udah ke top ya, orang Indonesia, lalu dia start dari mana, dia belajar apa. Nah itu yang harus kita pahami, dan ya kita bisa lihat deh, oh dia ternyata belajar ini. Kalau misalnya dari dia ada di lingkungan mana. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kita harus pelajari, baik kita bisa berkonsultasi dengan sekolah kita ataupun kita bisa langsung melebur ke ekosistem musik di sana. Oke. Ada syarat-syaratnya nggak Mas? Kalau misalnya nih ada USG Friends yang pingin masuk ke UIC College Audio Music Production, kira-kira syaratnya biar bisa masuk situ gimana sih? Karena kita memang belajar dari sangat basic, dari sangat
dasar sekali. Syaratnya lebih kepada syarat akademis. Ya, yang penting sudah lulus di level berapa di SMA-nya, kalian bisa masuk ke sekolah kita. Ya, jadi tidak, kalau saya nggak bisa baca not balok nggak apa-apa, karena kita tidak merequire untuk baca not balok, bisa punya skill musik, karena yang kita pelajari di sini sangat-sangat dasar. Dari mulai dasar sekali sampai kita nanti mulai punya skill yang bertambah, lalu dengan bertambahnya skill kita juga level kita di secara akademis juga bertambah. Ada sertifikat, lalu ada diploma, lalu ada bachelor, lalu bisa ke master gitu. Jadi ya semuanya bertahap. Jadi kalau dibilang syaratnya apa? Syaratnya yang penting kamu punya passion. Dan lulus SMA ya. Ya. Ya, oke. Nah, nih Mas Egi, kalau ngomongin tentang audio music production, karir path-nya itu bisa jadi apa aja sih, Mas? Ya, kalau dibilang karir path-nya itu sangat banyak. Ya, tidak terbatas di panggung atau di studio rekaman. Tapi karir path-nya bisa di bidang lain yang memang berhubungan dengan audio. Saya ambil contoh bidang perfilman. Ya, bidang perfilman itu sangat membutuhkan tenaga profesional di bidang musik dan audio. Dari perfilman itu bisa berkembang ke animasi, ya, lalu ke video game, ke interaktif game, ke multimedia, lalu juga kita bisa menggali ilmu lebih dalam lagi di bidang akustik, ya, kita bisa menjadi konsultan instalasi audio di gedung pertunjukan, ya, kita bisa menjadi acoustician untuk khusus gedung pertunjukan untuk orkestra, kita bisa menjadi banyak sih sebenarnya. Terutama semua bidang yang suatu yang membutuhkan audio juga membutuhkan tenaga profesional di bidang musik dan audio. Itu sih intinya. Oke. Nah, itu kan tadi kalau karir path ya. Kalau misalnya prospeknya nih ke depan, Mas Egi. Prospeknya ke depan nih misalnya, aku mau deh jadi kayak Mas Agi nih, mau masuk UIC College Audio Music Production. Nah, prospeknya industri ini ke depannya gimana nih Mas Agi? Berkembang terus kan pasti. Cuma kita mau lihat dari sisinya Mas Agi. Aku juga melihat industri perfilman, industri video game, industri teknologi terutama ya. Itu perkembangannya makin cepat dan makin akselerasinya semakin cepat. Di saat semakin cepat itu semakin membutuhkan banyak tenaga. Ya. Nah, film Indonesia aja, kita ambil contoh film Indonesia. Film Indonesia itu secara kualitas dan kuantitas setiap tahun bertambah dan semakin berkualitas. Ya, bahkan sekarang orang nonton film tidak hanya di bioskop, ya, bisa di streaming platform, ya, ada atau istilahnya itu OTT, ya, seperti ya banyaklah kita bisa tahu ya streaming platform yang mungkin kalian bisa tonton di gadget kalian. Itu beda lagi gitu ya, itu membutuhkan tenaga yang beda lagi. Berarti kan industri perfilman di Indonesia itu makin banyak nih gitu, dan semakin banyaknya jumlah produksi yang dihasilkan setiap tahun, tenaganya juga harus semakin banyak gitu loh. Sedangkan kalau aku lihat ya di Indonesia tenaganya itu belum sebanding nih dengan produksinya. Produksinya semakin bertambah, tenaganya masih itu aja gitu loh. Makanya aku sangat pengen regenerasi yang cukup cepat nih akselerasinya, supaya juga industrinya seimbang antara jumlah industrinya, kualitasnya, dan juga kualitas tenaga profesionalnya. Ya. Jadi kalau aku bilang itu hanya di bidang film, di bidang film masih sangat dibutuhkan, karena industri film menurutku sampai 10-20 tahun ke depan itu masih keras sekali. Ya. Dan itu belum lagi industri video game. Video game di Indonesia mungkin 10 tahun ke belakang belum terlalu terlihat ditemukan. Sekarang sudah mulai terlihat. Game developer di Indonesia sudah mulai banyak, dan mereka sendiri yang langsung ngomong ke aku, Mas, kita sangat butuh nih orang-orang audio yang bisa menggarap audio untuk video game gitu ya. Cuman ya, nah itu dia, tenaganya masih belum cukup gitu. Makanya aku sangat mengencourage teman-teman yang memang pengen kerja di bidang video game nih, tapi aku nggak bisa gambar gitu. Nah, bidang audio lah sebenarnya yang menjadi jawaban, karena bidang audio sendiri
video game itu sangat-sangat seru dan sangat-sangat diperlukan. Oke. Aduh, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mas Agi Narotama. langsung pengen masuk di UIC Audio Music Production. Mas, pesan-pesan terakhir dong buat teman-teman yang mau jadi the next Agi Narotama. Kan katanya regenerasi, ya kan? Iya, jangan jadi Agi Narotama, harus jadi lebih bagus lagi gitu. Asik. Yang pasti itu ya, jangan cuekin kata hati tentang passion kamu di bidang musik atau audio ya. Ya karena itu ada karir dan ada bidang pendidikan yang siap menyambut passion kamu ini di sini ya. Terus sekolah UICM ini salah satunya ya. Lalu yang kedua, jangan pernah menyerah kalau belajar itu memang ada bosannya, ada susahnya, ada tantangannya. Aku pun dan semua orang-orang yang punya pengalaman di profesi ini punya pengalaman yang sama. Mereka pasti pernah bosan, mereka pasti pernah gagal, tapi juga mereka selalu belajar dan mereka selalu punya kesempatan gitu. Jadi itu dia, keep learning dan jangan berhenti untuk menjawab tantangan dari dalam kamu sendiri. Apakah itu kamu pengen punya project atau mungkin kamu pengen memulai sesuatu, just do it dari sekarang gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Agi atas sharing pengalamannya, terus juga cerita-cerita lucunya, bagaimana passionnya itu mengalihkan ke hukum gitu ya. Aduh, seru banget sih. Yang jelas jarang-jarang loh ada sarjana hukum kan jadi music producer. Cuma one and only kayaknya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Agi ya. Siap, Miss Chandra. Terima kasih atas kesempatannya. Dan sampai ketemu lagi. Thank you so much. Buat USG Friends, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Agi Narotama. Terima kasih banyak karena udah tune in di sini. Kita ketemu lagi di bintang tamu yang lebih seru pastinya. Oke, I'm signing off. Bye.